Bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eva. Saya Dr. Adel. Jumpa lagi kita dalam waktunya Ngobrolin bedah kulit. ngobrol ini itu Bersama dua dokter spesialis kulit. Yeay. Ketemu lagi ya Dr. Eva. Ya, ketemu Jadi, lagi ya. Kita hari udah ini pakai baju bebas karena kan udah hijau ya. Kayaknya kita hari ini. aturan-aturan bermasker jadi udah lebih longgar ya. Jadi kita udah lebih santai lagi. Nah, kita Hari ini mau ngomongin apa ini Dr. Eva? kebetulan hari ini Sama kita ya? dapat amanahnya membawakan topik tentang tai lalat karena banyak banget yang tanya nih gitu, pengen dibahas tentang tai lalat. Oke deh, seperti biasa kita ada banyak kartu-kartu. Kartu di Pertama depan saya kita. ambil dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, Dok, aku mau tanya, semakin dewasa aku merasa tai lalatku makin banyak, terutama di daerah wajah. Oke. Ini aman nggak ya, Dok? Silakan Dokter Adel. Oke. Tai lalat ya di daerah wajah dan semakin banyak, aman atau enggak. Jadi gini, sebenarnya pertama kita harus tahu tai lalat itu apa dulu gitu, karena sebenarnya muncul kayak bintik-bintik ya atau bintil-bintil di wajah ataupun di bagian tubuh lainnya yang warnanya kecoklatan, itu tidak selalu tai lalat. Oke. Jadi tai lalat itu sendiri sebenarnya merupakan kumpulan, dia kumpulan dari sel atau dari si warna kulit itu sendiri. Pigmen-pigmen gitu ya, Pigmen-pigmen kulit ngumpul jadi satu di kulit, jadi kayak kelihatannya lebih warnanya lebih kayak menonjol, jadi pekat, lebih pekat gitu, lebih coklat, lebih hitam gitu. Nah, soal aman atau enggak sebenarnya kita harus identifikasi dulu ya Dok ya. Jadi sebenarnya yang semakin banyak itu apa? Apakah itu tai lalat atau sebenarnya merupakan bagian dari proses aging gitu. Jadi sebenarnya bukan tai lalat tapi bintil yang lainnya. Bisa misalkan beberapa orang tuh suka ya muncul bintil-bintil di sini, apakah itu flek atau mungkin kayak bintil yang menyerupai tai lalat, tapi itu bukan tai lalat. Biasanya orang awam bilang itu spruten. Nah, bagaimana untuk membedakannya? Boleh konsultasi ke dokter kulit untuk lebih pastinya itu apa gitu. Jadi mengenai aman atau tidak, kalau tai lalat sih normal, dia aman ya Dok ya? Aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Sama jangan lupa ya, kita kan hidup di daerah tropis, jadi memang mataharinya lebih ganas, lebih dahsyat Lebih gitu. dominan kali ya, lebih banyak Lebih gitu. banyak. Jadi pajanan sinar ultraviolet, baik ultraviolet A, ultraviolet B B. itu juga sepanjang tahun gitu. Nah, itu juga dapat memicu pigmentasi yang berlebihan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap kok tai lalat saya jadi tambah banyak ya gitu. Padahal bisa jadi memang betul karena ada memang tai lalat yang bisa didapat di usia dewasa. Mungkin 20-30-an, tapi bisa juga itu bukan tai lalat gitu. Jadi ya biar pasti ya dipastiin dulu. Ya. Oh ya, tadi dikit nambahin bener tuh kata dokter Eva bahwa tai lalat itu tidak selalu muncul di waktu pas usia bayi atau anak-anak, tapi baru muncul pada saat usia dewasa, itu bisa banget. Bisa terjadi. Oke. Semoga menjawab ya. Sekarang ke pertanyaan kedua. Saya dokter Eva ya. Jadi gini nih, tahi lalatku semakin besar dan kadang terasa gatal, kadang luka sampai bernanah. Apakah itu wajar Dok? Dan apa yang harus dilakukan? Nah, ini berarti tai lalatnya ada keluhan nih. Ya, ada betul. gatal, ada luka sampai bernanah. Oke, baik. Jadi ini agak sedikit beda ya sama yang pertama. Kalau yang pertama dia keluhannya tambah banyak aja gitu. Cuman kalau yang kedua ini dia udah ada kayak tanda-tanda keluhan yang lebih serius nih gitu. Gatal, jadi dia gatel, mudah berdarah, ya ada sampai ada nanahnya juga gitu. Nah ini kalau misalnya dalam ilmu kedokteran kulit sendiri kita ada rumus nih atau ada kayak singkatan yang gampang banget A, B, C, D, E itu untuk menilai atau untuk seenggaknya mengetahui observasi kali ya. Untuk mengetahui ini tai lalatnya masih dalam batas normal atau kita harus waspada, harus kita cari tahu lagi lebih dalam gitu. Jadi kalau dari A, B, C, D, E itu yang pertama A itu asimetri. Jadi kalau bentuk ya Dok ya. Bentuknya itu kalau bentuknya masih bulat wajar gitu kan kayaknya itu masih baik-baik aja. Tapi kalau bentuknya udah aneh-aneh gitu ya, dia agak mencong sana, kanan kirinya beda, nggak simetris gitu. Nah itu memang udah dicurigai tai lalatnya bukan suatu tai lalat yang jinak-jinak aja. Iya, jadi mungkin ke arah keganasan gitu atau kanker kulit. Kemudian yang kedua adalah border atau pinggirannya B.
border tepiannya ya. tepinya gitu. Jadi kalau tepinya dia udah nggak jelas, terus kayak udah Kayak blur gitu kali ya, Dok, blur-blur ya. gitu ya, dia jadinya perlu dicurigai nih, kok dia kayaknya tambah melebar, tambah besar gitu. Nah, itu harus dipastikan lagi gitu. Oke. Yang ketiga, C, color Color. gitu. Warna. Jadi harusnya tai lalat itu ya satu warna aja, mungkin dia hitam atau coklat gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam satu tai lalat udah ada 2 atau 3 warna, misalnya ada hitam coklat merah atau coklat merah biru, nah itu perlu diwaspadai juga. Oke. Beda kulit, ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Oke, selanjutnya yang keempat, apa itu, Dok? Yang keempat adalah D, diameter. Jadi ukurannya, besarnya gitu. Jadi tai lalat normal itu ukurannya adalah 1 sampai 5 mm. Jadi kalau di atas itu udah 6 mm atau berapa inci, dokter? Ada? Kurang lebih sekitar 0,25 inci ya. Iya, itu dia kita harus lebih waspada gitu. Jadi apalagi yang tadinya kecil jadi besar gitu ya. Berkembang gitu, berarti tumbuh dia ukurannya. Iya, seperti yang kelima berarti E. E itu evolving, jadi perubahan. Jadi tadi kalau ada perubahan dari yang sifatnya tenang-tenang aja, terus jadi gatel, jadi warnanya gampang berdarah, terus habis itu ada tiba-tiba membesar gitu. Nah, itu kita harus lebih waspada juga gitu. Jadi pertanyaannya gimana tadi? Jadi dia bahaya nggak ya? Gitu. Oh iya, itu wajar atau enggak? Kayaknya kalau dari ceritanya nggak wajar ya, karena semakin besar, jadi mungkin ukurannya kita nggak tahu berapa, tapi evolving kan ya. Kemudian kadang rasanya gatal, luka sampai bernanah. Jadi udah nggak wajar. Jadi yang harus dilakukan adalah segera berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, semoga menjawab ya. Selesai. Kita ke kartu berikutnya. Enggak ya? Oke, selanjutnya. Apa itu, dokter? Dok, tai lalat itu ada bulu atau rambut kayaknya. Kali ya maksudnya. Tumbuh cukup banyak dan bikin aku jadi nggak percaya diri. Kira-kira tindakan apa saja yang dapat menghilangkan tai lalatku? Oke, untuk menghilangkan tai lalat ya. Jadi gini, tadi yang sempat sudah disebutin sama Dokter Eva bahwa tai lalat itu kan bisa normal ya gitu, dan bisa yang kayak berarti nggak normal, kemungkinan untuk berubah menjadi sesuatu penyakit itu bisa. Nah, kalau misalkan mau dihilangkan, tadi kan kita sempat juga nyebutin soal ukuran ya, Dok ya. Tadi yang D itu kan diameter. Jadi gini, itu pun juga bermanfaat untuk tindakan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita ingin menghilangkan tai lalat tersebut. Jadi kalau misalkan untuk ukuran yang tadi ya, Dok, sekitar 1 sampai 5 mm, itu tindakannya bisa tindakan seperti misalkan laser ataupun electrocauter gitu. Karena kan ukurannya masih kecil ya, tapi kalau misalkan untuk ukuran yang jauh lebih besar, itu lebih disarankan tindakan eksisi. Karena apa? Tai lalat sendiri itu kan ada macamnya ya, Dok ya. Jadi kayak dia nggak cuma di permukaan aja, bisa kayak keterlibatan kulit bagian dalamnya itu ada. Kalau misalkan cuma di laser, khawatirnya ternyata dia dalam, nanti malah jadinya nggak bersih ya, gitu sih, Dok. Mungkin jadi memang baku emasnya atau standarnya memang di bedah pisau gitu. Jadi kalau memang pasiennya mau atau orangnya mau, pasti kita akan selalu menawarkan bedah pisau gitu. Karena tadi dia bisa lebih dalam, kemudian kemungkinan untuk dia tumbuh laginya lebih kecil dibandingkan tadi yang laser ataupun kauter gitu. Karena kalau misalnya ada sisa sedikit aja, dia bisa jadi tai lalat lagi gitu. Atau karena kita kasih panas-panas dari laser atau kauter, sifatnya bisa jadi berubah gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Tapi balik lagi nanti sesuai dengan diskusi ya dengan pasiennya. Jadi baiknya pasiennya datang dulu, kita ukur sama-sama lokasinya di mana. Lokasinya di mana supaya bekasnya. Jadi jangan mengharapkan habis tai lalatnya dihilangin langsung mulus gitu. Nah, itu biasanya ada bekasnya dulu tuh. Baik nanti dari lasernya, dari kauternya ataupun dari bedah pisaunya gitu. Jadi bekas jahitannya, dan itu bisa memudar tapi butuh waktu ya. Jadi jangan dadak-dadakan. Oke. Beda kulit, ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Kita selanjutnya ya, Dok ya, kartu berikutnya. Jadi ada pertanyaan nih, Dok, benar nggak sih katanya kalau tai lalat sudah diangkat dan dihilangkan nantinya akan menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kita?
Berarti itu maksudnya ada tai lalat, diambil, diangkat, terus jadi efek nggak itu dok ke Oke. kesehatan? Gimana itu dok? Kalau yang ini saya baru dengar nih gitu, karena kalau sebenarnya tai lalat kan sebetulnya tadi ya dari definisi dia itu adalah sekumpulan pigmen gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun diambil, asalkan pengambilannya baik, steril, bersih, aman, terus tidak meninggalkan sisa gitu ya. Dilakukan profesional juga Yang ya, dilakukan dok, profesional dengan cara-cara yang sesuai dengan standar, itu akan baik hasilnya gitu, dan bekas lukanya pun akan baik gitu. Yang dikhawatirkan akan menimbulkan efek atau nanti berulang ya tadi kalau ada sisa-sisa pigmennya itu tadi, jadi muncul lagi gitu. Kalau misalnya pasien saya sih, ini intermezzo aja ya, kalau pasien saya justru ada yang beberapa malah pengen ngilangin tai lalat supaya efeknya jadi positif di kehidupannya gitu ya, karena ada faktor-faktor lainnya ya dok ya, mungkin feng shui kali misalnya ya. kalau di sini nanti di bahu jadi banyak banyak beban gitu pengen dihilangin, nah itu ada, tapi itu cuma intermezzo aja sih, tapi itu enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau tai lalatnya dihilangin terus efek negatif sih enggak sih. Pokoknya intinya adalah kalau kita mau menghilangkan tai lalat sesuai dengan prosedur yang benar dilakukan oleh tenaga profesional yang sesuai, ya insya Allah nggak ada efek negatif ya dok ya. Betul. Oke. Yang terakhir nih kartunya. Dok, benar nggak sih katanya rutin mengoleskan bawang putih, mengoleskan minyak jarak, lidah buaya, baking soda di area tai lalat bisa menghilangkan tai lalat dengan cara-cara yang alami? Oke. Baru dibahas nih tadi cara-cara. Jadi balik lagi ya, tai lalat itu pokoknya intinya gini, dia memang bisa ya dok ya, bisa berubah atau bertransformasi yang tadinya dia normal menjadi tidak normal. Nah, mengaplikasikan atau melakukan sesuatu pada tai lalat yang normal, itu dia bisa merubah sifatnya. Jadi, makanya kenapa tadi Dr. Eva juga udah menyebutkan, aman kalau misalkan kita menghilangkan tai lalat dilakukan dengan prosedur yang benar dan oleh tenaga yang profesional. Insya Allah aman, tapi kalau misalkan dengan udah menggunakan tadi yang disebutin Dr. Eva, pakai bawang putih, pakai minyak jarak, minyak-minyakan itu, yang dikhawatirkan justru malah menimbulkan iritasi satu. Terus habis itu kalau misalkan dia menimbulkan luka, terus tapi justru malah tidak menghilangkan tai lalatnya bertransformasi jadi ganas. Jadi ganas, jadi tidak normal, malah bahaya. Ini kayak mungkin saya mau intermezzo juga ya sama kayak Dr. Eva tadi cerita. Saya punya pasien punya tai lalat di sini, jadi nggak mau dioperasi. Katanya bisa dihilangkan dengan menggunakan bawang putih. Waktu itu dioleskan bawang putih di sini, yang ada jadinya bopeng, scar gitu. Nah, itu lebih susah lagi ngilanginnya dibandingin. Jadi nggak bagus gitu ya dok, bekasnya jadi kelihatan malahan. Coba kalau misalkan dilakukan dengan benar, profesional, insya Allah untuk meminimalkan bekasnya itu bisa gitu. Benar nggak dokter? Betul, jadi segala sesuatu yang mau kita lakukan ke tubuh kita, tentu saja kita kan harus bertanggung jawab ya dengan tubuh kita. Jadi baiknya konsultasikan ke tenaga yang berwenang, yang berkompeten gitu. Kalau di masalah kulit, sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, alhamdulillah. Selesai nih. Udah selesai nih pertanyaannya. Oke, jadi jangan lupa ya kalau misalnya pengen tahu atau pengen nanya-nanya lagi, follow, subscribe, klik komen semuanya media sosialnya Skin Tree Clinic ya. Nanti akan ada informasi lagi, tips, edukasi tentang seputar kulit. Kita selalu terbuka kok kalau misalnya ada tema yang mau dibahas, silahkan drop di komen aja ya. Oke, jadi jangan lupa selalu untuk lihat-lihat edukasi di Skin Tree Clinic, karena Skin Tree Clinic spesial dermatologi, spesial formula, spesial skin hanya di Skin Tree Clinic. Bye-bye, terima kasih.